Hari ini saya ingin menjelaskan bahwa keyakinan saya, Protestan itu indah. Ada banyak orang mempertanyakan, bagaimana dengan Protestan yang begitu banyak denominasinya? Bahkan ada yang mengatakan ada 60.000 aliran. Ya, saya juga nggak tahu bagaimana surveinya, tapi kita terima sajalah. Kemudian mereka katakan bahaya dengan Kristen Protestan. Saya juga bingung bahayanya di mana begitu. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan bahwa Protestan itu indah. Apa bedanya Protestan dengan Katolik secara organisasi? Dan kenapa Protestan itu banyak terpecah-pecah begitu, atau banyak aliran seperti itu? Kalau kita melihat dari Katolik, dari sebuah organisasinya kita sudah lihat, yaitu organisasinya adalah Papalisme. Jadi pernyataan dari pimpinan tertinggi ya, yang kemudian itu diturunkan kepada ke bawah. Dan kemudian juga supaya jangan terlalu banyak keragaman ataupun informasi yang perlu disaring untuk ke atasnya, maka di bagian yang terbawa daripada perumusan dogma itu ada namanya mereka-mereka yang punya hak magisterium. Nah, itulah kemudian yang mengusulkan ataupun bahas apa namanya terkait hal-hal yang baru dengan kontekstual. Karena kan zaman berubah, ya seperti contohnya mengenai fiducia Faust terkait bagaimana gereja Katolik menyikapi permintaan pernikahan sejenis. Kan baru-baru ini kita dengarkan ada permintaan pernikahan sejenis atau kita sebut saja dengan langsung LGBT. Dan kemudian Paus Fransiskus menjelaskan bahwa gereja Katolik boleh memberkatinya. Karena kenapa? Karena mereka minta berkat walaupun gereja Katolik tidak menyetujuinya seperti itu. Jadi ini kan strategi-strategi kontekstual yang dilakukan. Dan itu pun berarti berangkat kan isu itu dari dari pimpinan bawahnya atau dari middle-nya sampai dengan juga yang di bawahnya gitu. Sampai kemudian yang tertinggi, dan itu semua disaring dan kemudian merumuskan. Ya, itulah sistem organisasinya. Ya, kelihatannya yang terlibat itu langsung semuanya adalah tokoh-tokoh agama. Tapi lebih jauhnya biarlah umat Katolik yang menjelaskan. Mungkin nanti Romo Patris yang menjelaskan, bukan saya karena saya kan tidak ahli. Tapi secara gambaran yang kita pelajari dalam organisasi itu ada. Dia adalah Katolik adalah papalisme, jadi kepausan gitu. Kemudian kalau Protestan itu kan ya memang juga di Katolik ada keuskupan ya. Kita di sini ada yang namanya episkopal. Jadi dia seperti di di HKBP misalnya, beberapa gereja-gereja itu ada yang episkopal. Jadi yang menjadi ketuanya nih kalau di HKBP itu eporus lah begitu. Nah, seperti itu. Walaupun itu tidak tetap berganti-gantian. Nah, di situ eporus itulah yang kemudian menjadi pimpinan tertinggi. Ya, di sini memang saya ada keterlibatan daripada jemaat. Tapi dominasi masih pada tokoh-tokoh agama. Kemudian berkembang menjadi namanya presbyterian sinodal. Presbyterian sinodal artinya adalah ya majelis gereja dengan penatua itu lembaran itu adalah satu jalan, sinodos, namanya sinodos. Jadi di Protestan itu tokoh-tokoh agama itu, pendeta, pimpinan gereja itu bersama-sama dengan majelis. Nah, walaupun ada yang membuat pendetanya menjadi pimpinan majelis, ada juga ya tetap sama begitu ya. Tapi dasar pimpinannya adalah bahwa mereka bersama-sama itu loh, mengelolanya, memimpin gereja itu, ya, sehingga ada demokrasi. Jadi tidak sembarang pimpinan sinode itu mengatur semau-maunya. Tidak. Demikian juga tokoh-tokoh agama mengatur awamnya sedemikian. Karena kan tokoh-tokoh agama itu kan di Protestan kan hanya tahu, apalagi yang selalu sibuk hanya tahu kegiatan agama. Tapi kegiatan-kegiatan lain, bagaimana mengkontekstualisasikannya, bagaimana memberikan strategi supaya jemaat bisa hidup baik dalam masyarakat. Yang tahu kan masyarakat itu sendiri atau jemaat awam. Nah, awam itu berada dalam namanya satu jalan dengan pimpinan-pimpinan agama itu. Nah, disitulah menariknya ya Protestan. Jadi ada keindahannya, ada kajian-kajian teologis, ada kajian-kajian berbagai ilmu. Jadi juga ada sorotan-sorotan mengenai hal-hal praktik beragama, tapi juga ada sorotan-sorotan bagaimana orang beragama itu
berkiprah dalam dunia yang luas. Nah, ini seperti itu. Memang kemudian ada yang berkembang, masih terlalu sulit karena masih diatur ya. Kalau yang pertama apa, organisasinya diatur puncak kepausan, kemudian turun menjadi episkopal ya. Di sini kalau di Arabia Eporus, masih mirip, tapi kemudian turun lagi menjadi yang namanya sinodal ya, presbyterian. Nah, itu jadi gereja-gereja misalnya seperti GKI gitu atau GPIB. Nah, itu banyak sekali, tapi ada gereja-gereja lokalnya. Dan mereka tuh tidak bisa membangun gereja sembarangan. Mesti ada daftarnya gitu, jangan sampai pendekatan. Karena kan mereka tuh jemaatnya, kongregasi jemaat itu dengan pimpinannya itu sejalan gitu, nggak bisa mereka sendiri-sendiri. Nah, kemudian ada gereja-gereja Protestan yang merasa, aduh masih terlalu kaku, kurang bisa bergerak bebas, mesti semuanya segala perancangan. Sekarang kan ada manajemen-manajemen yang terbuka dan tertutup ya. Kalau makin organisasinya makin kuat, maka biasanya dia sistemnya tertutup. Semuanya dibuat dulu, ya kan, kebijakannya dibuat dulu, terus kemudian dikaji dulu, setelah semuanya baik baru dibuat program. Tapi kalau beberapa yang manajemennya sifatnya apa namanya terbuka, dia bisa langsung buat program. Nah, kemudian itulah muncul namanya pelahulutan gereja kongregasional. Kongregasional ini satu gereja dengan gereja lain walaupun namanya sama ya, itu tidak ada hubungannya. Misalnya contohnya gereja Betel. Gereja Betel itu gereja Betel yang di satu tempat dengan tempat lain tidak ada hubungannya. Kemudian bagaimana dengan sinodenya? Di situ ada badan konsultasi. Tapi tidak ada punya hak untuk mengatur. Jadi kalau orang mengatakan tolong atur tuh pendeta, itu nggak bisa ya. Karena mereka punya ada pimpinan-pimpinan sendiri, paling-paling ada himbauan. Kalau sudah melempang dipanggil, itu himbauan juga. Kalau kecuali sudah melanggar anggaran dasar tata gerejanya atau gereja sinodenya, nah itu bisa ditegur. Dan itu ada kesepakatan itu, jadi bukan berarti karena dia kongregasional dia liar, enggak, ada kesepakatan bersama juga. Memang dia lebih leluasa, lebih bebas gitu ya, lebih punya program-program baru, tidak menunggu. Jadi pimpinan sinode buat dulu programnya, mengkaji dulu programnya. Tapi ini jemaat itu langsung bisa buat program. Nah, itu namanya kongregasional. Dan dia tidak perlu mengikuti jemaat di sekitarnya lain, kongregasional gitu, yang satu sinode sekalipun begitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi di situ memang kelihatan sekali. Jadi tidak liar, selalu ada aturannya. Nah, itu saya katakan Protestan itu indah. Protestan itu indah kenapa? Keragamannya. Dan tapi kadang-kadang mungkin mereka tuh nggak bisa terima keragaman, ya biasa gitu. Karena orang yang tidak toleran, tidak bisa menerima keragaman, nah langsung protes. Itu yang terjadi. Saling protestan, saling menyesatkan. Bukan hanya Katolik dan Protestan, di dalam Protestan pun begitu. Tapi sebenarnya keragaman di Katolik juga banyak lah. Nanti kalau diteliti juga ada Katolik-Katolik kelompok tertentu yang terkenal dengan mujizatnya, ada kelompok tertentu dengan apalagi dengan karya seperti karismatik gitu. Ada itu. Nah, saya nggak usah jelaskan lah, itu banyak lah yang memperagakan ibadah-ibadah seperti teman-teman karismatik atau Katolik karismatik. Tapi saya belum tahu teliti banyak, tapi memang ada semuanya. Ya memang, tapi kan karena dia dibuat aturan organisasi seperti itu, ya dia tidak bisa bergerak bebas. Ya, walaupun apakah terjadi perbedaan? Ada terjadi, tetapi ya bijaksananya itu diambil. Seperti juga yang tadi saya katakan, pengambilan strateginya pasti ada hal-hal yang apa namanya, yang kemudian mengikuti konteks yang ada, itu biasa. Nah, kalau saya tidak usah terlalu bicara jauh ke sana, karena itu bagian dari teman-teman Katolik. Nah, itulah indahnya Protestan. Protestan itu indah dalam keberagaman, dalam keteraturan. Nah, orang-orang seperti saya ini, seorang teolog akademis, menjadi merasa mendapatkan tempat. Kalau Bapak ini siapa? Pimpinan siapa? Kenapa ngatur siapa? Saya nggak biasa ngatur-ngatur siapa. Saya akademisi. Akademisi saya kasihkan teorinya, gini-gini, temuan saya, mau nggak dipraktekkan? Kalau dipraktekkan begini, silakan. Jadi saya juga, apalagi kita kan dosen, kemudian kita juga melihat, begitu saya mengajar mahasiswa kan juga lihat. Mahasiswa nggak bisa terima transfer pengetahuan saya begitu saja, mereka kan beragam konstruksi. Dan dari pengalaman-pengalaman itu saya menyadari, Protestan itu indah. Jadi dalam keberagaman, jadi jangan katakan, kenapa nggak seperti ini? Ya namanya indahnya seperti itu, keragaman. Kenapa harus marah-marah dengan keberagamannya? Jadi teman-teman Protestan nggak usah harus marah-marah dengan serangan. Wah, ini semua orang menafsirkan Alkitab. Nah, nanti saya jelaskan juga. Ya nggak bisa semua orang menafsirkan sembarang aja. Tapi kalau ada usaha-usaha ingin untuk menafsirkan, ya boleh-boleh saja. Sekali lagi, untuk sementara ini saya hanya bicara tentang bagaimana dalam organisasi Protestan dengan keindahannya. Tapi saya yakinlah teman-teman Katolik juga
memahaminya. Jadi kita tidak perlu saling serang menyerang, saling bidat-membidatkan, karena masing-masing punya kekuatan dan kelemahan. Kalau saya katakan, kalau teman-teman Katolik katakan Katolik itu keren, saya katakan Protestan itu indah.